Ada dua kemungkinan ya Pilpres kita ini. Pertama sekali putaran, artinya dan itu akan terjadi kalau misalnya Prabowo Gibran bisa menyentuh 50%. Ya, menyentuh 50%, artinya perlu tambah 4-5% lagi. Kemudian kalau misalnya dua putaran, maka pertanyaannya siapa yang akan lolos ke putaran kedua? Yang hampir pasti adalah Prabowo Gibran. Nah, yang menjadi menarik adalah pertanyaannya adalah siapakah yang akan mendampingi Prabowo Gibran, apakah Anies atau Ganjar? Ketua Umum Gerakan Sekali Putaran Muhammad Kodari seakan sudah tidak yakin bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka bakal memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Padahal sebelumnya ia sudah yakin pasangan nomor urut 2 tersebut memiliki peluang 70% untuk menang Pilpres. Nah, kalau bicara sebagian survei, sebetulnya temuan bahwa Anies itu sudah melewati Ganjar sudah terjadi pada survei-survei, katakanlah pertengahan Desember misalnya. Saya ingat ada CSIS ya, kalau nggak salah Kompas gitu, itu di situ Anies sudah melewati Ganjar, tetapi waktu itu indikator misalnya masih Ganjar yang unggul. Nah, ini perkembangan yang baru bahwa indikator pun juga yang unggul adalah Anies. Awalnya, keyakinan Kodari berdasarkan hasil survei dari berbagai lembaga yang menunjukkan keunggulan pasangan Prabowo Gibran dibandingkan dua pasangan calon lainnya yang juga ikut dalam Pilpres 2024. Menurut Kodari, survei-survei yang menjadi acuannya menempatkan pasangan Prabowo Gibran di posisi teratas dengan angka kisaran 46-47%. Ia sempat berkelakar persentase sekali putaran 70%. Ini berdasarkan hasil survei yang ia jadikan acuan, angkanya 46-47%. Berarti tinggal 5% lagi. Jadi per hari ini sih kelihatannya yang nomor satunya lolos ke putaran kedua, ya. 02, kemudian disusul oleh 01. Ya, kalau ada putaran kedua. Kalau ada putaran kedua, itu tadi catatan. Kodari menambahkan, sisa 30% lagi keyakinan menuju kemenangan Prabowo Gibran sekali putaran harus diijawantahkan dengan ikhtiar, yakni menggait minimal suara sebesar 5% hingga 7% lagi. Namun, berdasarkan survei indikator politik, suara Prabowo Gibran bakal mentok dan stagnan di angka 46%. Survei akhir Desember menunjukkan dinamika elektoral di antara tiga paslon. Secara umum Prabowo masih unggul, tetapi belum mencapai 50% plus 1 seperti yang disuarakan oleh Kodari misalnya. Jadi belum. Bahkan kalau kita lihat data tren, sebenarnya elektabilitas Pak Prabowo sudah mengalami stagnasi 1 bulan setengah. 45-46 selama 1,5 bulan terakhir. Artinya belum ada satu gebrakan yang membuat Pak Prabowo bisa menang satu putaran. Terakhir kali diwawancara, M. Kodari terlihat pesimis bahwa Pilpres 2024 bakal satu putaran. Pasalnya, survei Anies Baswedan terus melejit, bahkan sudah meninggalkan Ganjar Pranowo. Itu menunjukkan bahwa yang unggul adalah Prabowo Gibran, dan kalau saya lihat tren suaranya itu dari akhir Oktober ke awal November, itu tren suaranya itu melebar ya. Prabowo naik, lalu kemudian Ganjar kecenderungannya turun, dan beberapa survei menemukan ada tren Anies naik agak sedikit. Ketua Umum Gerakan Sekali Putaran Muhammad Kodari meyakini pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka bakal menang satu putaran. Bahkan Kodari mengatakan peluang Prabowo Gibran menang satu putaran sebesar 70%. Ia mengatakan presentasi sekali putaran 70% dan itu tidak mustahil. Angka peluang 70% tersebut berdasarkan pada hasil survei dari berbagai lembaga yang menunjukkan pasangan Prabowo Gibran unggul dari dua pasangan calon lain. Karena beberapa survei menunjukkan angka mereka sudah di angka 40. Ada juga lembaga yang surveinya tidak sampai 40, tetapi beberapa lembaga sampai 40. Termasuk misalnya yang menarik buat saya adalah SMRC, yang semula patokannya adalah survei yang dalam tanda kutip bocor ya, itu survei telepon. Angkanya di situ kalau tidak salah sudah mencapai berapa, 43 atau 45. Tapi kemudian terakhir SMRC juga mengeluarkan survei mereka yang kira-kira turun lapangannya nggak terlalu jauh beda dengan survei telepon yang dalam tanda kutip bocor itu. Memang tidak disebut langsung angkanya berapa, tetapi saya menduga angkanya sekitar 40-an% juga ya, mungkin 43 atau 44 lah untuk pasangan Prabowo Gibran. Bahkan sejumlah lembaga survei menempatkan pasangan calon Prabowo Gibran berada di posisi teratas, yakni di kisaran angka 46-47%. Survei-survei menjadi acuan, angkanya 46-47%, berarti tinggal 5% lagi sudah sampai.
Untuk merealisasikan target menang Pilpres satu putaran itu, ia mengatakan sejumlah langkah harus dilakukan oleh para pendukung dan simpatisan Prabowo Gibran. Salah satunya yakni mengoptimalkan komunikasi dan sosialisasi kepada semua pihak, terutama kepada basis pendukung Jokowi dan juga Prabowo Subianto, di mana pendukung keduanya berada pada kubu berseberangan. Bila bicara ke depan, kuncinya di mana? Pertama, di komunikasi dan sosialisasi kepada semua pihak, terutama kepada mereka yang notabene sebetulnya pendukung Jokowi dan Prabowo, karena mereka orang-orang yang sebetulnya masih berada di tempat yang salah saja. Upaya lainnya adalah bersama-sama menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat dan tidak terpancing dengan segala bentuk provokasi dari berbagai pihak. Bener bahwa sekarang pollster mengatakan satu putaran itu Ada dimenangkan oleh 02. Bener bang nggak tuh? ya kalau di survei terakhir Kedai Kopi enggak ya? Enggak. Masih 38. Jadi memang ini akan terus digaungkan, Mas. Akan terus digaungkan bahwa menang satu putaran. Jadi nanti mungkin ya, entah gimana caranya lah, saya nggak tahu juga tuh. Sebagai orang milik survei kan saya bingung juga kenapa bila apa yang saya ucapkan ini kejadian. Misalnya ini kan sekarang 43 nih, terus sebentar naik berkala tuh 45, 47, ini kan masih 14 Februari kan. Sehingga pada saat sudah 50% itu dianggapnya jadi sebuah kebenaran, kan nggak boleh begitu sebetulnya. Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari, terus mendapatkan sorotan netizen lantaran ia disebut oleh para netizen sebagai penjilat. Melalui berbagai teknik survei yang dilakukan, Indobarometer menyebut bahwa Pilpres 2024 berpotensi satu putaran. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari. Mau Anda posisi apapun, yang terpenting adalah data itu diperoleh dengan metodologi yang betul-betul objektif, ya. Dan karena itu hasilnya betul-betul objektif. Kalau Anda melakukan survei tidak objektif, itu sama dengan Anda menembak kaki Anda sendiri. Itu namanya bodoh. Nah, saya nggak mau jadi orang bodoh, saya orang pintar, insya Allah. Karena itu melakukan survei. Tapi kenyataannya tidak. M. Kodari mengatakan bahwa survei terakhir yang digelar 25-31 Oktober 2023 menunjukkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan suara tertinggi dengan perolehan nilai 34,20%. Sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh 26,2%. Kemudian pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memperoleh nilai 18,3%. Sedangkan sebanyak 21,3% responden mengatakan belum memilih, belum memutuskan, tidak menjawab atau merahasiakan pilihannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau mengatakan juga begini, kita tidak mendengar statement-statement seperti ini dari Bang Eriko dan kawan-kawan. Waktu beberapa bulan yang lalu Mas Ganjar tuh nomor 1 gitu loh. Nggak ada serangan-serangan semacam ini, framing dan seterusnya. Soal survei ya? Loh iya, soal survei. Bisa dicek ke belakang. Ketika Ganjar nomor 1 apa ada tuh lembaga survei yang diserang-serang begini sama Bang Eriko? Nggak ada seingat saya gitu loh. Jadi mohon maaf ya, serangan Bang Eriko ini juga apa namanya bias juga gitu loh. Ketika Ganjar di atas nggak diserang, ya sekarang kemudian nggak diserang lagi. Sekarang diserang, sekarang diserang gitu. Menurut Kodari, dengan mekanisme distribusi normal, jumlah responden yang belum memilih bisa didistribusikan kepada masing-masing bakal pasangan calon presiden wakil presiden dengan nilai distribusi tertinggi untuk bakal pasangan calon yang elektabilitasnya tertinggi dan distribusi terendah untuk bakal paslon dengan elektabilitas rendah. Selain itu, setelah deklarasi 3 bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Kodari membandingkan survei Indobarometer dengan survei lembaga lain. Menurutnya, survei telepon yang dilakukan oleh Patra Data pada 25-30 Oktober 2023, elektabilitas Prabowo Gibran juga unggul dengan nilai 43,9%. Kemudian elektabilitas Ganjar Mahfud sebesar 26,9% dan Anies Muhaimin 18,1%. Yang ketiga, memang masyarakat kita itu dalam setiap pertarungan pada dasarnya itu cuma kembali kepada 2 posisi saja. Apakah perubahan atau kemudian keberlanjutan. Nah, itu black and white tuh ya? Hampir-hampir black and white. Nah, makanya kemudian yang posisinya tuh nggak jelas sebetulnya kejepit di tengah itu. Iya. Siapa? Kejepit. Siapa? Nggak tahu lah pokoknya 3 calon lah pokoknya gitu kan, masing-masing silakan mengidentifikasi diri sendiri. Kalau kejepit apakah akan tetap masuk putaran kedua atau tidak menurut Anda? Susah, namanya juga kejepit, nggak bisa lewat. Untuk diketahui, Muhammad Kodari memang sedang disorot oleh netizen lantaran ia pernah mengusulkan presiden 3 periode, kemudian mengusulkan pasangan Prabowo dengan Jokowi, dan terakhir kemungkinan Pilpres 2024 satu putaran. Mereka tidak sedang bersetia pada data, mereka sedang membela tuannya.
Dan data itu sebagai angka yang dipakai untuk sesuatu. Iya, karena sebetulnya kalau mereka punya data November, data itu hanya berbicara tentang November, tidak berbicara tentang Februari. Dan mereka sembunyikan sejumlah hal yang sebetulnya sangat penting berpengaruh dalam pada data itu. Februari itu. CEO Polmark Indonesia, EF Saifullah Fatah mengatakan, pemilu belum mantap terhadap 3 capres karena situasi masih sangat cair. Ia mengatakan 3 bakal calon presiden Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto akan memperebutkan kursi orang nomor 1 di Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Namun, hasil lembaga survei Polmark mengumumkan bahwa 47,8% pemilih masih belum mantap memilih 3 capres. Di data kami, ketika kami melakukan 32 survei di 32 provinsi, satu provinsi 1.200 responden, kami temukan ketika ditanya jika pemilihan presiden diadakan pada hari ini, pasangan capres-cawapres manakah yang ibu bapak saudara pilih? Nah, muncullah angka elektabilitas. Habis itu kami tanyakan, apakah pilihan ibu bapak saudara tersebut sudah tetap atau masih mungkin untuk berubah? Kita lihat lagi datanya. Maka ketemulah angka bahwa mereka yang belum memutuskan atau merahasiakan pilihannya itu memang sudah tinggal sedikit, di bawah 15%. Ia juga mengatakan bahwa sekarang ini banyak pollster yang sedang membela tuannya. Mereka tidak setia dengan data yang mereka peroleh. EF Saifullah menambahkan bahwa lembaganya telah melakukan survei di 32 provinsi, satu provinsi 1.200 responden. Dari situlah ia menemukan elektabilitas para paslon. Namun yang tidak dilakukan oleh pollster lainnya, ia menemukan bahwa pemilih yang masih merahasiakan pilihannya itu sangat kecil, di bawah 15%. Namun jika ditambahkan pemilih yang bisa berubah antara Prabowo, Ganjar, dan juga Anies Baswedan, itu bisa sampai 43%. Tetapi ketika dilacak datanya, berapa persen dari pemilih Ganjar Mahfud MD yang belum tetap pilihannya? Berapa persen dari pemilih Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang belum tetap pilihannya? Berapa persen dari pemilih Prabowo dan Gibran yang belum tetap pilihannya? Jumlahnya itu hampir 43% total dengan yang belum memutuskan. Artinya pemilihan masih sangat cair. Ia juga mengatakan bahwa banyak para pollster yang sedang berkampanye, bukan sedang memaparkan data. Hal itu bisa dilihat dari hasil yang mereka keluarkan. Itu artinya pertarungan masih sangat cair, bos. Yes. Dan jangan mimpi satu putaran gitu loh. Dengan keadaan itu berarti kalau memang mau dipaksakan satu putaran, ada hal-hal luar biasa, extraordinary yang harus dilakukan, yang kemudian membuat kita jadi berjaga-jaga, pasang kuda-kuda. Enak. Terakhir, EF mengatakan bahwa sekarang di banyak daerah, RT RW sudah mulai sulit untuk memberikan izin kepada para pollster. Mereka akan memberikan izin, namun para kepala desa dan juga para RT tersebut menentukan siapa saja yang boleh disurvei. Hal itulah yang menurut EF akan merusak penelitian para surveyor. Itu informasi yang harus saya sebar ke publik sekarang adalah di beberapa tempat ketika kami survei kemarin bulan November, itu kepala desa sama ketua RT itu ternyata di beberapa tempat sudah bertindak secara politik, Mas. Oh, maksudnya apa? Kepala desa, ketua RT. Ketika kami mengurus perizinan untuk wawancara di desa itu dan di RT itu yang terambil random, di beberapa tempat kalimatnya itu sudah seperti terset up dalam apa kerangka politisasi. Dia bilang apa itu? Boleh turun survei di sini, tapi respondennya kami yang tentukan. Itu kan artinya menghancurkan penelitian. Kalau kita peneliti tunduk pada itu, ya selesai, datanya tidak berguna. Capek-capek, mahal-mahal penelitian dibuat, hasilnya cuma menghasilkan sampah yang harus kita buang ke tempat sampah.